menurut gua kemenangan 3-1 Persib atas Persebaya jadi nggak ada artinya ketika laga ini diakhiri dengan kemenangan Persib, tapi 2 supporter harus meninggal dunia gitu. Halo Sobat Viva Mania, balik lagi sama gua, Ilham. Tapi kali ini bareng sama Dimas. Gua Dimas Badak. Kalau biasanya kita ketemu satu frame sama orang lain, Iya. gua sekarang punya teman yang berbeda. Iya. Tapi tetap satu kantor sih Tetap sebenarnya. satu kantor. Nah, kali ini kita nggak bahas soal rumor transfer yang mungkin lagi ramai atau nggak emang lagi sepi juga di beberapa liga, tapi kita Jadi lagi membahas rame apa lagi sepi lo konsisten? di beberapa liga lagi ramai, di beberapa liga juga lagi sepi. Oh. Gitu loh. Makanya saya pusing juga. Tapi emang rumor transfer sekarang lagi kurs, maksud gua lagi nggak rame-rame amat. Kalau musim kemarin kan ada kepindahan Messi, Ronaldo, Sergio Ramos, pemain-pemain besar pindah semua tuh, Wijnaldum. Kalau sekarang cuma beberapa tim doang sih yang akhirnya bisa deal ya. siapa yang udah deal? Ya kayak Haaland, udah. Oh iya benar. Haaland, Darwin Nunes, Iya. terus si Mbappe, udah. Mbappe iya. Nggak jadi kan Mbappe. Mbappe kan maksudnya kan lanjut. Darwin Nunes ini orang mana sih? Udah mana ya? Uruguay ya? Magelang. Tapi namanya Darwin. Iya kan? Darwin ibu kotanya Australia. Tapi kok dia ada di... Ya, itulah pokoknya. Tapi kita nggak ngebahas soal itu. Pokoknya kita sekarang ngebahas soal yang lagi ramai kemarin. Ramai rumah kick. Ya, lagi ramai banget diperbincangkan, yaitu soal kematian 2 supporter bobotoh atau nggak pendukung Persib yang terjadi pada saat Persib lawan Persebaya di GBLA. Ya jadi Untuk turnamen apa sih itu? Piala Presiden ya? Piala Presiden 2022. Ya kita juga mengucapkan bela sungkawa. Kita ikut merasakan kehilangan atas meninggalnya 2 supporter Persib di pertandingan Persib lawan Persebaya. Gitu. Jadi semoga ini kejadian yang terakhir ya buat sepak bola Berharapnya. Indonesia dan tidak ada lagi nyawa yang hilang karena sepak bola. Ya, berharap banget sih ini maksudnya terjadi sih. Maksudnya yang terakhir terjadi. Betul. Karena nggak make sense aja menurut gua ketika lo nonton bola dan lo kehilangan nyawa dari menonton sepak bola gitu. Iya. Kita kan nonton bola itu untuk hiburan gitu, untuk merayakan gitu. Terus lo pulang tinggal nama kan menurut gua itu adalah sesuatu yang memang harusnya bisa dihindari. Iya. Dan harusnya tidak perlu terjadi. Datang dengan senang-senang malah pulang dengan berduka. Benar. Ini sebenarnya untuk apa? Untuk informasi sekedar aja, maksudnya kemarin itu kalau nggak salah kapasitas stadion GBLA itu 38.000 ya. Betul. Dan yang dijual untuk tiket untuk Pantola itu 15.000. Betul. 15.000 penonton. Terus di pertandingan tersebut Persib menang 3-1 lawan Persebaya. Untuk 2 orang yang meninggal itu namanya Ahmad Solihin dari apa? Cibaduyut sama Sofiana Yusuf Dari Bogor. Fans Persib dari Bogor. Terus dia itu kalau nggak salah meninggal karena terhimpit Ya. kerumunan supporter sampai akhirnya dia kehabisan nafas dan akhirnya terinjak-injak dan meninggal dunia. Iya, menurut gua kemenangan 3-1 Persib atas Persebaya jadi nggak ada artinya ketika laga ini diakhiri dengan kemenangan Persib, tapi 2 supporter harus meninggal dunia gitu. Jadi nggak ada artinya, jadi percuma buat apa menang gitu. Jadi hampa aja. Gitu. Nah, sebenarnya menarik ini adalah kenapa kapasitasnya kan 38.000, sedangkan Panpel udah bilang kalau dia jual cuma 15.000, tapi sampai meludak itu kira-kira kenapa kok Iya. Gue paham pertanyaannya. Jadi gini, anjing, kenapa jadi tanya jawab ya? Enggak, kapasitas yang dijual itu memang 15.000. Pertama adalah regulasi dari PT LIB kalau stadion belum boleh full. Pertama itu. Kedua, karena kan kita masih dalam masa transisi ke new normal kan, maksudnya jadi stadion itu masih dibatasi. Oh, iya. Itu memang regulasi di Piala Presiden 2022. Nah yang kedua, GBLA itu retak-retak. maksudnya? Iya, Maksudnya struktur apa? stadionnya Oh, gitu. retak-retak. Retak-retak. Jadi ini tuh pertama kalinya Persib main lagi di GBLA setelah sekian lama. Oh, berarti sebelumnya di SCH.
Iya, sebelumnya bahkan kan kemarin pas lagi pandemi itu kan sistemnya series kan. Iya. Sama sekali nggak main di Bandung dan kalau misalnya harus main di Bandung pun di Jalak Harupat dan kalau main di GBLA pun cuma hanya sebatas latihan. Gitu karena struktur bangunannya itu retak-retak. Jadi memang dibikin tiket yang dijual itu 15.000. Oh, itu bukan hanya perkara soal new normal segala Bukan hanya percaya karena kapasitasnya juga. Iya, dan ini juga GBA lagi diuji coba untuk dijadikan kandang Persib gitu. Jadi 15.000 dulu nih kira-kira dicoba kuat nggak nih 15.000 gitu. Tapi yang jadi masalah adalah pada hari itu gue mendengar kesaksian dari apa namanya? Mendengar. Iya, gue mendengar karena gue mendengar di Twitter space-nya Ruang Pandit. Di situ ada apa namanya Sekumnya Viking, dia cerita bahwa kondisi stadion hari itu tuh memang penuh sesak. Gitu. Jadi kalau dibilang 30 baju gua. Jangan bercanda, ngomongin orang ini lu nggak sopan, Am. Sorry. Jadi 38.000 itu stadion tuh penuh. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang dijual 15.000, terus sisanya masuk lewat mana? Gitu. Berarti kecolongan dong, Pan. Masuk lewat jalur prestasi. Iya. Sisanya. Berarti kecolongan dong. Iya, maksudnya jadi memang kalau misalnya di Bandung itu jadi hal sesuatu yang dirumrahkan dan diwajarkan ketika Anda sekalian tidak punya tiket, tetap datang ke stadion tapi bisa masuk. Gimana? Banyak caranya. Oh, banyak. Bisa lewat jalur prestasi. Oh iya benar juga. Gitu. SNMPTN. Iya benar gitu. juga. Bisa simak juga. Iya. Iya, jadi ya nyogok penjaga, nyogok aparat itu adalah jadi hal yang lumrah dan pada akhirnya itu yang merugikan orang lain dan pada akhirnya itu yang menjadi apa namanya? Itu yang membuat kejadian ini bisa terjadi gitu. Berarti ada kemungkinan kalau misalnya emang kesesakan di luar stadion itu ada juga orang-orang yang memegang tiket juga dong. Iya. Jadi yang terjadi adalah ketika lagi-lagi gue mendengar ceritanya dari Tobias Ginanjar. Jadi dia bilang kalau kondisi waktu itu adalah di gate V itu orang yang punya tiket dan tidak punya tiket itu bercampur. Semua pada pengen masuk. Nah, gate-nya lalu dikunci. Ya. Gate-nya dikunci, chaos, orang-orang merangsek pada pengen masuk. Nah, jadi di depannya itu ada pagar apa namanya? Kayak buat penjaga Barikade, tahu nggak sih lo kalau nonton yang buat konser? body checking gitu ya? Yang segini biasanya tingginya. Nah, ada pagar-pagar itu karena udah chaos, pagar itunya runtuh, nimpa orang, keinjak-injak. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang kesusahan napas sebetulnya. Gitu. Jadi semuanya bermula dari stadion udah penuh, yang punya tiket masih di luar, yang nggak punya tiket juga pengen masuk ke dalam. Terus juga berarti. Ya, maksudnya susah. Apanya susah? Iya, di dalam udah penuh, tapi di luar juga Iya, masih penuh. iya. Dan gue beberapa kali itu kejadian, kayak misalnya gue merasakan langsung ketika misalnya gue punya tiket timur nih, gue mau masuk ke timur, tiket gue timur, gue punya tiket. Oh nggak bisa, stadionnya udah penuh. Coba, gue di gate timur, terus penjaga tiketnya bilang nggak bisa masuk, stadionnya udah penuh. Iya, ditutup aja. Iya, sama kayak lu beli sesuatu di I'm Love It, cuman tiba-tiba mau beli ayam, iya boleh. Gitu. Boleh. Udah di struknya, ayamnya nggak ada. Man. Nah, gitu iya, kan. Aneh kan? Gitulah. Terus, ini gue punya tiket gitu. Masuk aja ke selatan katanya. Selatan masih kosong. Gue datengin tuh ke selatan. Ini di GBLA. Kejadiannya waktu Torabika Soccer Championship apa ya? Gue lupa. Gue datang ke selatan, bisa masuk. Karena di selatan masih kosong gitu. Tapi di timur yang tiket gue tuh itu udah penuh. Ya berarti fungsinya untuk yang kayak penanda atau timur, barat. Terus buat apa gitu? Sedangkan kan harga tiketnya aja udah beda. Iya. Gitu. Nah makanya hal-hal kayak gitu tuh bukan kejadian kali ini aja di Bandung. Berarti Gua nggak tahu, gua tidak berbicara stadion lain ya Iya. gitu. Gua kalau nonton di stadion lain biasanya nggak pernah kayak gitu. Kayak di GBK, terus di Manahan yang pernah gua nonton gitu, di Surabaya. Ya itu apa namanya nggak pernah terjadi kayak gitu. Oh. Dan itu tuh terjadi, gue punya tiket nggak bisa masuk itu ketika itu terjadi ketika itu pertandingan di Bandung. Mana ya? Maksudnya yang jadi pertanyaan itu adalah ya
siapa yang disalahkan? Maksudnya ya siapa yang perlu disalahkan kalau untuk kejadian ini? Kalau menurut lu sendiri dari menurut lu gua pribadi ya, dari lu menurut pribadi. gua pribadi ya yang jelas yang salahnya ya Panpel. Penonton mah konsumen. Iya juga sih. Menurut gua ya, Iya. ketika gua nonton bola, gua adalah konsumen. Konsumen mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan sesuatu. Adalah pertandingan yang nyaman dan enak untuk ditonton. Gitu. Penonton tuh konsumen yang harus dilayani sebetulnya oleh siapa ya? Oleh klub, oleh Panpel yang menjual tiketnya siapa? Gitu. Jadi ya menurut gua Panpelnya yang memang harus berbenah gitu. Gue sepakat orang-orang juga mungkin gue bukan orang pertama yang bilang kayak gini, orang-orang sebelumnya juga ada yang ini harusnya penyelenggaranya yang berbenah segala macam. Ya gue memang sepakat gitu. Bahkan merujuk ke FIFA Safety Stadium and Security, FIFA kan udah punya udah punya standarnya gitu. FIFA itu udah punya standarnya. Udah punya playbook lah ya. Iya, udah punya standarnya harus kayak gimana gitu. Berdasarkan cerita-cerita yang gue dengar, yaitu memang standar FIFA itu memang tidak dilaksanakan di laga Persib lawan Persebaya tersebut. Gua nggak tahu itu bukan pertandingan under FIFA karena kan cuma pertandingan pramusim. Apakah itu juga harus dilaksanakan atau enggak kalau pertandingan pramusim gitu kan? Cuman menurut gua untuk klub sekelas Persib, ya sekelas Liga 1 lah. Klub sekelas Liga 1 punya basis massa yang besar, menurut gua itu memang harus dilakukan gitu. Jadi gua mencatat nih, nggak apa-apa ya gua ini lewat dikit nih. Jadi gua mencatat di pasal 46.1 bulir A di FIFA Stadium Safety and Security. Setiap stadion harus memiliki venue operation center, yaitu ruangan tempat orang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan operasi di stadion yang dapat memantau, mengontrol, dan mengarahkan sumber daya untuk menanggapi setiap situasi tertentu sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Berarti mau dari FIFA-nya udah Dari FIFA tuh, jadi memang harus ada control room, kayak yang bisa ngecek seluruh stadion. Jadi ketika misalnya memang terjadi chaos, kalau enggak terjadi bentrokan, jadi control room itu udah tahu, oh dia bisa mengerahkan orang-orang, oh ini di sini ada chaos, di sini ada bentrokan, di sini ada orang kegencet, di sini ada orang nggak bisa napas. semacam bank CCTV berarti. Gue yakin ini aja nggak ada, iya kayak semacam bank CCTV, kayak comment center gitu. Gue yakin ini nggak ada karena kepastian almarhum ini yang meninggal 2 orang itu baru ada kepastian itu jam 3 subuh. Gitu. Bahkan polisi aja, aparat aja kebingungan, emang iya bener ada yang meninggal gitu. Ketika beres pertandingan. Jadi pada bingung. Gitu. Nah, kan maksud gua FIFA itu udah memberikan jalan keluar. Lo harus punya control room biar selama pertandingan sebelum dan sesudah tuh lo tahu ada apa aja di sekitar stadion. Malah aparat yang bingung juga. Nah, aparatnya juga bingung kan gitu. Ya maksud gua ya penyelenggaranya harusnya ya ini memang harus dipenuhi sebetulnya sama penyelenggara gitu. Supaya memang kita nonton sepak bola itu ya bisa aman bener-bener. Tapi kalau menurut gue sendiri, maksudnya terlepas dari kesalahan Panpel yang ibaratnya tidak bisa nge-keep kalau emang penontonnya itu hanya 15.000 gitu loh. Terlepas dari itu, segala macam, ya menurut gue sih ini emang harus juga support yang berbenah ya. Maksudnya ya lu mau sampai kapan nonton tapi nggak punya tiket gitu. Iya. Ya, mau sampai kapan juga gitu loh. Iya, cuman gue balikin lagi, gue sepakat sama ZNRS yang bilang yang harus menegakkan aturan itu yang harusnya dikasih penjelasan no ticket no game. Iya. Sekarang kalau misalnya supporternya kita kasih tahu tapi nggak punya tiket tetap datang terus tetap bisa masuk, ya percuma juga. Yang jaga pintunya yang harus punya idealisme menurut gua. Gitu. Gue sepakat yang menurut Janera sih, bukan menurut gua maksudnya. Gue sepakat. Jadi yang harus diedukasi itu penjaga gerbangnya. Jadi ketika misalnya sekali nggak bisa masuk, nanti 2 kali dia datang lagi nggak bisa juga, 3 kali nggak bisa pasti kapok, udah pasti nggak akan datang lagi. Pasti kalau mau datang pasti harus punya tiket. Oh, oke. Mungkin terakhir sebelum pasti lu mau closingan. Nah, Enggak apa-apa. Sebelum terakhir, ini juga kalau misalnya berdasarkan tadi FIFA Safety and Regulation, ini juga jelas ada yang dilanggar sama Panpel. Gitu. Jadi ini di pasal 31.3. Ini FIFA juga? Sama, dari FIFA Stadium Safety and Security. Semua gerbang akses harus dapat dibuka atau ditutup dengan cepat tanpa menyebabkan bahaya. Gerbang harus dirancang untuk menahan tekanan dari kerumunan besar orang,
saat dibuka gerbang harus kokoh dijamin, gerbang juga harus dilengkapi dengan kunci anti api. Tuh, ini gua garis bawahi ya. Gerbang harus dirancang untuk menahan tekanan dari kerumunan besar orang. Iya, gerbang kita ini masih cuma Nah, itu kan barikade kan maksud gua. Ya, tetep aja. Iya, maksudnya memang gerbangnya dirancang untuk menahan orang, cuman barikadenya itu yang tidak dirancang untuk menahan tekanan dari kerumunan orang yang banyak. karena barikade bisa dilempar. Lah iya barikade Iya, Indonesia betul. kan emang Iya, itu- ringkih menurut gue iya, di itu- setiap stadion manapun Iya, gitu. jadi barikadenya itu bukan barikade yang kayak di GBK emang ditanam gitu. Iya. Kan kalau di GBK depan gate itu kan memang ada yang ditanam kan. Ini tuh nggak ada. Jadi ini tuh memang apa yang semi permanen itu yang kayak nonton konser. Iya. Ya maksudnya ya ini berharap aja sih, maksudnya ini kejadian terakhir ya yang meninggal di GBLA, karena banyak juga orang yang menganggap kalau misal GBLA tuh punya apa ya, punya daya tarik untuk hal yang buruk gitu loh. Soalnya kan di sejak 6 tahun terakhir GBLA tuh juga udah apa ya, Memakan korban. udah 4 orang yang meninggal, termasuk yang 2 ini ya gitu. Pertama itu ya si Rico Andrian waktu itu 2017 sama si Haringga Sirila. Walaupun kasusnya beda, cuman kan itu di GBLA gitu loh. Iya. Ini editornya udah marah-marah. Iya, bener. Oke, kalau gitu kayaknya episode kali ini kita cukupkan dulu. Nanti ini karena masih belum beres, nanti kita bikin episode kedua yang khusus soal membahas GBLA Stadion Terkutuk. Iya, benar. Oke, kalau gitu gue Dimas Mbada undur diri. Gua Ilham. Jangan lupa buat selalu update berita bola hanya di vivagol.com, dan jangan lupa buat ngecek merchandise kita yang kita kolaborasi sama Tracker, dan jangan lupa juga buat ngecek Instagram kita di Vivagol At FIFA Goal. @vivagol. Sorry. Oke, sampai jumpa.